yang pertama adalah tidak semua siswa dapat memahami atau menguasai banyak pelajaran akademik yang ada, karena tidak semua siswa itu dibekali oleh otak yang jenius, sehingga cara siswa dalam memahami suatu pelajaran itu juga berbeda-beda. Dan juga siswa itu tidak bisa dipaksakan untuk memahami seluruh pelajaran yang ada, karena belum tentu itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Serta seluruh siswa pasti memiliki minat bakat yang berbeda-beda, sehingga talent itulah yang harus lebih dikembangkan lagi. Kemudian yang kedua adalah masalah pendidikan yang kurang merata. Jikalau sistem pendidikan atau tes akademik ini digunakan, tentunya yang akan lebih mudah mengakses universitas hanya orang-orang yang memiliki privilege, seperti orang-orang yang tinggal di kota. Karena sistem pendidikan yang ada di sana akan lebih maju. Pasti fasilitas-fasilitas yang ada di kota akan lebih maju daripada fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di kampung. Sehingga orang-orang yang tinggal di desa, atau bisa dibilang orang-orang yang tidak memiliki privilege lebih daripada orang di kota ini, akan lebih kesulitan untuk mengakses pendidikan-pendidikan, sehingga juga akan menyulitkan mereka dalam masuk universitas-universitas yang mereka sukai. Sementara universitas-universitas ini tentunya juga akan dituju oleh orang-orang yang di pelosok desa maupun orang-orang yang di kota, karena seluruh siswa ingin lebih maju lagi. Kemudian masuk ke definisi, yaitu yang pertama adalah tes talenta bawaan. Berarti di sini tesnya adalah tes bakat, di mana para siswa-siswa akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Dan bakat yang dimiliki siswa-siswa ini akan beragam, sehingga dalam tes tersebut siswa-siswa akan memperlihatkan bakatnya oleh dewan penguji atau dewan penguji bakat yang ada di universitas-universitas yang mereka tuju. Yang kedua adalah nilai akademik. Nilai akademik ini berarti nilai sekolah atau pendidikan yang ada di sekolah. Sementara jika nilai akademik ini digunakan, tentunya akan memudahkan bagi orang-orang yang dengan sekolah dengan fasilitas yang lengkap, sementara orang-orang yang di sekolah dengan fasilitas yang kurang lengkap akan lebih kesusahan lagi. Karena dengan fasilitas yang lengkap, nilai akademik yang mereka miliki akan lebih tinggi. Dengan guru-guru yang lebih berkualitas, tentunya pemahaman yang mereka miliki juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan siswa-siswa yang ada di desa atau siswa-siswa yang sistem pendidikan di kampungnya kurang memadai, fasilitas di kampungnya kurang memadai. Jadi, jikalau mekanisme ini digunakan, maka para siswa akan dites berdasarkan dengan talenta atau bakat yang dimilikinya. Dan siswa-siswa yang punya bakat di bidang tersebut harus masuk di jurusan yang sesuai dengan bakatnya. Hal ini juga yang akan membuat siswa tidak stres akibat jurusan yang dimilikinya tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki. Karena sering kita lihat saat sekarang bahwa siswa-siswa itu, bahwa mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak masuk di jurusan yang mereka inginkan, yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga siswa-siswa tersebut stres karena harus mempelajari banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi tujuannya hal ini agar semua siswa yang punya bakat bisa mengakses universitas dan tidak terhalang dengan nilai akademik yang sulit untuk digapai oleh sebagian siswa. Masuk ke argumentasi pertama, yaitu alasan mengapa proposal ini akan lebih sesuai dengan tujuan dari pendidikan. Dalam situasi yang ideal, tujuan dari pendidikan adalah untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Berarti di sini juga pendidikan harus memberikan kenyamanan bagi para peserta didik. Dan tentunya peserta didik akan nyaman jika mereka belajar sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Dan juga di dunia pekerjaan mereka akan bekerja sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Dan dalam universitas inilah bakat tersebut akan semakin digali dengan lebih dalam. Dan dalam kondisi yang tidak ideal, para siswa itu akan dipaksa untuk memahami segala mata pelajaran yang ada, dan nantinya akan membuat beberapa siswa menjadi stres karena kapasitas berpikir orang itu berbeda-beda. Dan dalam hal ini juga orang-orang yang tidak memiliki privilege akan lebih kesusahan untuk masuk ke universitas karena mereka harus menguasai seluruh mata pelajaran yang ada. Dan dalam hal itulah yang akan menyusahkan bagi orang-orang yang miskin, karena nantinya mereka juga harus lebih banyak belajar, dan untuk lebih banyak belajar ini tentunya mereka akan mengeluarkan lebih banyak biaya untuk masuk ke universitas. Mereka saja bisa masuk ke sebuah universitas itu sudahlah
sangat bagus karena masuk ke universitas juga membutuhkan biaya. Jikalau ditambah lagi dengan tes-tes akademik yang mengharuskan mereka belajar lebih dalam lagi seperti les dan lain sebagainya, itu akan lebih 2 kali menyusahkan mereka, atau lebih menyusahkan mereka lebih lagi. Kemudian jadi di sini yang akan membuat cara lebih ideal, mereka akan dites kelulusan masuk universitas berdasarkan dengan talenta yang mereka miliki. Dan nantinya siswa akan masuk ke jurusan yang sesuai dengan talentanya. Dan dengan tes yang hanya dilakukan sesuai dengan talenta yang dimiliki oleh siswa, tentunya nanti akan membuat siswa dapat mendalami yang mereka miliki. Dan itu juga akan membuat seorang tidak harus menggunakan banyak uang dan waktu untuk mendalami tes-tes akademik yang banyak. Dan nantinya juga akan buat mereka lebih mudah di pekerjaan karena memahami bidang yang mereka sukai dan mengurangi stres bagi para mahasiswa. Dan sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan seluruh bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa tidak akan tertekan. Argumen kedua saya yaitu proposal ini akan lebih tepat bagi para calon mahasiswa. Seorang siswa harus mendapatkan kenyamanan dalam belajar dan tidak boleh siswa tersebut disulitkan, terutama untuk memahami seluruh mata pelajaran akademik, karena kemampuan yang dimiliki oleh siswa-siswa ini berbeda-beda dan tidak boleh memaksakan seseorang untuk menyukai hal-hal yang tidak disukainya. Sebelumnya, dalam tes akademik, seorang calon mahasiswa akan dites dengan berbagai soal dari banyak mata pelajaran. Namun mapel yang akan dipelajari di universitas tersebut hanyalah mendalami mata-mata pelajaran di jurusan yang dipilih. Jadi di sini dapat dipertanyakan apa fungsi seluruh nilai akademik yang jikalau nantinya yang akan didalami hanya sebagian mapel saja yang sesuai dengan jurusan yang dipilih. Dan dalam hal ini sesuai dengan proposal, para calon mahasiswa akan dites sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Oleh karena itu, saya selaku tim proposisi menyetujui proposal ini dengan amat sangat bangga. Terima kasih.